Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi logaritma yang di dalamnya tentang sifat-sifat logaritma. Ya, kenapa belajar tentang sifat-sifat dulu supaya dapat mempermudah untuk menyelesaikan soal-soal pada fungsi logaritma itu sendiri. Oke. Ya, di sini apa itu fungsi logaritma? Ya, jadi logaritma itu sendiri dia berkaitan dengan eksponensial ya. Oke, jadi definisi dari fungsi logaritma itu sendiri adalah fungsi yang peubah bebasnya berupa bentuk logaritma. Ya, fungsi ini merupakan inverse dari fungsi eksponen. Ya kan? Jadi logaritma itu sendiri dia berkaitan dengan eksponensial atau perpangkatan. Bentuknya yaitu y sama dengan a log x. Jika dan hanya jika x sama dengan a pangkat y, ya kan, dari bentuk logaritma a log x, atau bacanya y sama dengan log x basis a. Jika dan hanya jika x itu sama dengan a pangkat y, ini dalam bentuk eksponen, di mana x itu lebih besar dari 0. Misalnya di sini Ibu punya nilai dalam bentuk eksponensial nih, 3 pangkat 2. Ya kan? Kalau 3 pangkat 2 kan hasilnya 9. Dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi, untuk penulisan logaritmanya yaitu log 9 log 9 basis 3 sama dengan 2. Oke, ya. Jadi di sini Anda bisa perhatikan perbedaan posisinya. Di sini kalau untuk dalam eksponen ya, kita lihat nilai 9. Nilai 9 pada eksponen itu adalah hasilnya. Kalau kita lihat pada logaritma, nilai 9 ini disebut dengan numerus. Ya, numerus ya. Nilai 9 disebut dengan numerus. Oke. Kemudian untuk nilai 2. Nilai 2 dalam bentuk eksponen itu adalah pangkatnya. Tapi kalau dalam logaritma adalah hasilnya. Ya, kemudian kalau nilai 3 untuk eksponen adalah bilangan pokok atau basisnya, sama juga untuk logaritma, bilangan pokok dan hasilnya. Jadi untuk logaritma dia sangat berkaitan dengan eksponensial. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal. Ya, di sini ada 3 soal. Tulislah bentuk logaritma berikut. Yaitu pertama 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang kedua 3 pangkat min 4 ya. Yang bagian ketiga ini 3 pangkat min 4. 3 pangkat min 4 itu yang kedua. Kemudian sama dengan 1/81. Bagian yang ketiga yaitu 5 pangkat 4 sama dengan 625. Ya. Dari bentuk logaritma, bentuk eksponensial, kita ubah dia ke dalam bentuk logaritma. Ya, penyelesaiannya sini yang tadi sebelum itu sudah jelaskan. Kalau soal 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8, kita ubah dia ke dalam logaritma menjadi bacanya log 8 ya. Log 8 basis 2. Jadi log 8 basis 2 sama dengan 3. Ya tahu kan 8 nilai numerusnya itu ya, basisnya kan 2 pangkat berapa hasilnya 8.
kan 2 pangkat 3. Jadi kalau misalnya untuk logaritma nilai 3 itu adalah hasilnya, kalau pada eksponensial nilai 3 itu adalah pangkatnya. Oke, ya. Kemudian contoh soal yang kedua, 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi log 1/81 basis 3. Jadi penulisannya ini seperti gini. Ini log 1/81. Basis 3-nya di atas ini. Ya kan? Jadi log 1/81 basis 3 sama dengan min 4. Ya, dari soal ini kita ubah dia ke dalam logaritma menjadi log 1/81 basis 3 sama dengan min 4. Oke ya. Kemudian contoh soal yang ketiga, yaitu 5 pangkat 4 sama dengan 625. Ya kan, kalau dalam eksponen 5 pangkat 4 hasilnya kan 625. Kita ubah ke bentuk logaritma menjadi log. Jadi log 625 basis 5 ya sama dengan 4. Jadi nilai 4 ini adalah hasilnya dari logaritma. Kemudian kalau untuk eksponen nilai 4 itu adalah pangkatnya. Ya, ulang lagi. Kemudian kalau nilai hasil dari eksponensial 625 ini untuk logaritmanya dia adalah numerus. Kalau nilai 5 adalah bilangan pokok atau basis, untuk logaritma juga sama, bilangan pokok dan basis. Oke ya, itu untuk pemula pada fungsi logaritma. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini, hitunglah nilai logaritma berikut. Oke, nilai logaritma berikut. Yang pertama 2 log 64. Kemudian soal yang kedua yaitu log 1/36 basis 6. Soal yang ketiga log 343 basis 7. Ya. Dari soal logaritma ya, Anda ubah dia ke eksponen. Kalau contoh soal yang pertama kan soal eksponensial, ubah ke logaritma. Sekarang kalau contoh soal kedua, dari bentuk logaritma ubah ke eksponensial. Oke ya. Di sini untuk soal nomor bagian A yaitu logaritma 64 basis 2. Ya, logaritma 64 basis 2 sama dengan berapa hasilnya? Sekarang kita cari di sini, katakanlah cari nilai X. Ya. Oke, jadi kita ubah. Basisnya kan 2. Ya toh, jadi 2 pangkat X. Artinya 2 pangkat berapa? Hasilnya adalah 64. Ya, di sini 2 pangkat X sama dengan 64. Jadi nilai X-nya itu berapa? Artinya nilai X-nya itu adalah 6. Kenapa? Karena 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Oke ya, itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu logaritma 1/36 basis 6. Ya, cari nilai Y, katakannya ini nilai Y. Jadi basis 6 ya kan? Basis 6 pangkat berapa? Hasilnya adalah 1/36. Oke, jadi 6 pangkat berapa? Hasilnya 1/36.
Di sini 6 pangkat minus 2. Ya, karena kalau 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Ya toh? Tapi kalau kita ubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif, kan dalam bentuk pecahan kan, jadinya 1/36. Oke, jadi nilai Y di sini adalah minus 2. Ini minus 2 ya, bukan 2. Jadi Y-nya adalah minus 2. Oke. Sekarang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu logaritma 343 basis 7. Di sini basisnya kan 7 ya. Untuk ubah mau cari nilai X-nya berapa? Jadi 7 pangkat berapa? Hasilnya 343. Ya, pasti 7 pangkat 3 ya kan? Karena 7 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 343. Oke ya. Jadi Anda bisa menyelesaikan soal kalau dalam bentuk logaritma. Soal dalam bentuk logaritma ubah ke eksponen. Kalau eksponen ubah ke logaritma. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Ya, misalkan A, B, X, Y lebih besar dari 0, kemudian M, N elemen bilangan real, bilangan yang nyata, dan A, B itu tidak boleh sama dengan 1. Ya, di sini ada beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu log 1 basis A itu sama dengan 0. Ya, kalau log 1 basis A sama dengan 0, kenapa kalau kita ubah ke dalam bentuk eksponensial, ya kan? Basis kan A, bilangan pokoknya A. Ya, A pangkat berapa? Hasilnya 1. Di sini A pangkat 0. Jadi A pangkat 0 hasilnya 1 kalau kita ubah ke dalam bentuk eksponensial. Jadi makanya eksponensial itu untuk logaritma sangat berkaitan sekali. Jadi logarit 1 basis A itu sama dengan 0, ya kan? Kemudian sifat yang kedua, log A basis A sama dengan 1. Kalau dalam bentuk eksponen, basis A, ya kan, A pangkat berapa? Hasilnya adalah A, ya kan, sama dengan A. Otomatis A pangkat 1, ya kan, kalau dalam bentuk eksponen. Jadi kalau logaritma log A basis A itu sama dengan 1. Itu karena A pangkat 1 hasilnya adalah A. Oke. Kemudian yang berikut, sifat yang bagian C, log A pangkat N basis A sama dengan N. Di sini numerusnya berpangkat N, ya. Jadi kalau numerus berpangkat N basis A, maka hasilnya adalah N. Kenapa? Kalau A log A hasilnya 1, ya kan? Oke. Kemudian yang bagian sifat D, log XY basis A, ini berarti dalam bentuk perkalian. Nanti hasilnya dalam bentuk penjumlahan, yaitu log X basis A ditambah dengan log Y basis A. Karena dalam bentuk perkalian, maka kita selesaikan dia ke dalam bentuk penjumlahan. Kemudian sifat yang bagian E, log X pangkat N basis A. Itu nanti pangkat dari numerus kita turunkan nih ya, N kita turunkan, maka jadi kalau log X pangkat N basis A menjadi N A log X, pangkat dari numerus kita turunkan sehingga menjadi N kali A log X.
Oke, kemudian sifat yang bagian F, logaritma X per Y basis A. Kalau pembagian, maka kita selesaikan dia ke dalam bentuk pengurangan menjadi log X basis A, bacanya gitu ya, kurang log Y basis A. Oke, kemudian sifat yang bagian G, logaritma B pangkat M basis A pangkat M. Di sini basis berpangkat N, kemudian numerus juga berpangkat M. Kalau seperti dua-duanya dari basis dan numerus berpangkat, maka pangkatnya kita bagikan, ya kan, kita turunkan, maksudnya menjadi M per N log B basis A. Oke ya. Kemudian sifat yang bagian H, logaritma B basis A. Kalau bentuk seperti ini, kita selesaikan dia menjadi logaritma B basis N per logaritma A basis N. Oke. Untuk sifat yang bagian I, logaritma B basis A sama ya. Jadi kita kalau ketemu soal seperti ini bisa selesaikan dia menjadi 1 per logaritma A basis B. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan satu per satu dari berapa ya? 25, 9 sifat-sifat logaritma ini. Ya, untuk sifat yang pertama, ya, yaitu log 1 basis A. Log 1 basis A itu sama dengan 0. Ya, misalnya di sini Ibu ambil bilangan log 1 basis 7 sama dengan 0. Ya, log 1 basis 7 sama dengan 0. Ya, misalnya contohnya yaitu log 1 basis 7 sama dengan 0. Kalau kita ubah dia ke eksponen, ya, menjadi, kan basisnya 7. Jadi 7 pangkat 0 hasilnya kan 1 toh. Bilangan apapun itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu log A basis A sama dengan 1. Ya, di sini nilainya yaitu 5. 5 log 5, ya kan? Log 5 basis 5 hasilnya 1. Kalau kita ubah dia ke dalam bentuk eksponen, basisnya kan 5. Jadi 5 pangkat 1 hasilnya berapa? 5. Oke ya. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, logaritma A pangkat N, ya, logaritma A pangkat N basis A itu sama dengan N. Contoh, logaritma 4 pangkat 2 basis 4. Di sini 4 log 4 kan 1, yang tersisa tinggal 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke. Ya, sifat yang berikut, yang keempat yaitu logaritma XY basis A. Ulang, log XY atau logaritma X kali Y basis A. Kalau seperti ini maka kita selesaikan dia ke dalam bentuk penjumlahan, yaitu log X basis A ditambah dengan log Y basis A, ya kan? Bilangan pokok atau bilangan basisnya sama, numerusnya berbeda, ya. Di sini misalnya contohnya yaitu logaritma 4 dikali dengan 16 basis 2, ya kan? Kita ubah dia ke dalam bentuk seperti ini, yaitu log X basis A ditambah dengan log Y basis A menjadi
log 4 basis 2 ditambah dengan log 16 ini ya, log 16 basis 2. Oke. Sehingga nilai 4 ini kita bisa mengubah dia ke dalam bentuk eksponensial. Kalau 4 kan berarti 2 pangkat 2. 16 juga, 16 kita ubah ke dalam bentuk eksponensial. Berarti kita lihat berpatokan. Oh, mau ubah nilai 4 ini kita lihat dulu basisnya kan 2. Berarti 2 pangkat berapa hasilnya 4 ya. Kemudian 16 juga. 16-nya kan basisnya 2, berarti 2 pangkat berapa hasilnya 16. Jadi di sini 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Sama dengan kan 2 log 2. Di sini A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 1. Tinggal pangkat dari numerusnya itu 2 diturunkan. Sama halnya dengan log 2 pangkat 4 basis 2. Kalau A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 hasilnya 1. Tinggal pangkat dari numerus turunkan, maka 2 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 6. Oke ya. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu logaritma X per Y basis A. Ya, di sini logaritma X per Y basis A, Anda bisa selesaikan dia ke dalam bentuk pengurangan. Ya, kalau pengurangan berarti pembagian. Jadi tinggal Anda kebalikan dari itu. Jadi kalau A logaritma X per Y, Ibu ulang, logaritma X per Y basis A itu sama dengan logaritma X basis A dikurangi dengan logaritma Y basis A. Jadi untuk penulisannya kan Ibu ulang lagi, nanti hanya itu di atas A seperti ya, baru log, misalnya log X gitu ya. Ya. Jadi di sini soalnya yaitu logaritma 16 per 4 basis 2. Ya, di sini basisnya 2. Tinggal Anda ubah dia ke dalam bentuk seperti ini. Menjadi log 16 basis 2 dikurangi dengan yang ini, log 4 basis 2. Oke, sama halnya dengan yang ini ya. Anda lihat basisnya kan 2, berarti 2 pangkat berapa hasil 16. Di sini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya kan 16 kan. Kemudian untuk 4 juga basisnya 2. Jadi 2 pangkat berapa hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 2. Tinggal Anda lihat, oh iya, 2 log 2 1, ya kan? Sesuai dengan ini ya. Jadi yang tersisa tinggal pangkatnya. Ya kan, pangkatnya di sini 4 kita turunkan. Kemudian untuk ini juga, yang ini 2 log 2 ya, 2 log 2 sudah tinggal pangkat dari numerus. Kemudian 2 log 2 ini juga tinggal 1 kan, jadi tinggal pangkat dari numerusnya 2. Jadi 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian sifat yang keenam. Sifat yang keenam di sini adalah logaritma X pangkat n basis A. Jadi kalau pangkat dari numerus kita turunkan menjadi n logaritma X basis A. Contoh, misalnya di sini Ibu punya contoh yaitu logaritma 8 log 8 basis 2. Oke, kita dapat mengubahnya dia ke dalam bentuk seperti ini menjadi logaritma, jadi basisnya kan 2,
2 pangkat berapa hasilnya 8 ini. Jadi 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sehingga tinggal Anda turunkan pangkatnya. Pangkat dari numerus ini kan 3 menjadi 3 log 2 basis 2. Jadi tinggal Anda coret. Oh, 2 log 2 ini 1. Sesuai dengan yang ini sifat yang kedua. 2 log 2 1 berarti 3 dikali dengan 1 hasilnya adalah 3. Oke ya, itu sifat yang keenam. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Di sini nilai dari log 4 basis 7 dikali dengan logaritma 5 basis 2 kemudian ditambah dengan logaritma 49/25 basis 7. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, kemudian ada pembagian. Ya, di sini penyelesaiannya kita lihat, kita ubah dulu nilai 4 ke dalam bentuk eksponensial. Ya, jadi sehingga menjadi 7 log 2 pangkat 2. Jadi tidak lagi 7 log 4, tapi sudah menjadi 7 log 2 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 2 log 5. Ya, 2 log 5 ditambah dengan, kalau 7 log 49/25 dalam bentuk pembagian, kita ubah dia ke dalam bentuk pengurangan, sama halnya dengan sifat yang ini ya. Oke, jadi ini kan basisnya kan 7, sama ya. Jadi 7 log 49 atau bacanya log 49 basis 7 dikurangi dengan log 25 basis 7. Oke ya, kita sudah uraikan bentuk ini seperti yang ini. Ya, sehingga kalau 7 log 2 pangkat 2 basis 7 bentuk pangkat dari numerus ada, maka kita turunkan pangkatnya ya. Turunkan pangkatnya menjadi 2 ya kan, log 2 basis 7 atau 27 log 2 ya toh, pangkatnya kita sudah turunkan. Pangkat dari apa? Dari numerus ya. Kemudian dikali dengan log 5 basis 2 ditambah 49 kita ubah ke dalam bentuk eksponensial. Kita lihat dulu, oh iya, basisnya ini adalah 7. Berarti 7 pangkat berapa hasilnya 49? Ya, 7 pangkat 2. Oke, kemudian dikurangi dengan 25. Kalau kita mau lihat basis di sini 7. Kan 7 pangkat berapa? Hasilnya 25 kan tidak ada. Jadi ubah saja. Oh iya, 7 log kita ubah 25 berarti 5 pangkat 2. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi sehingga diperoleh 2 kali log 5 basis 7. Kita lihat di sini. Oh iya. Tinggal 2 dengan 2 ya, ini. Bentar ya. Oke. Jadi di sini tinggal Anda lihat. Oh iya, 2 dengan 2. Maaf. Yang ini ya. Ini. Kemudian 7 log 7. Ya, jadi yang tersisa kan 2. Ini ya. 27 log 5 ini. Oke, Ibu ulang, jadi 2
pangkat dari numeris kita turunkan 2, 7 log 5. Yang ini dengan ini sudah ya. Oke. Kemudian ditambah ini, tambah dengan nilai 2 yang ini dari numerus kita turunkan, kemudian dikurangi dengan, ya. Ini kan Ibu ulang. Di sini 2, 7 log 5. Oke, log 5 ditambah dengan 2 yang ini ya, tambah dengan 2 yang ini kan 7 log 7 kan 1, tinggal 2, berarti ditambah dengan 2 dikurangi dengan 2 pangkat dari numeris kita turunkan 2, berarti 2 log 5 basis 7. Oke ya, sama dengan, jadi 2 kali log 5 basis 7 dikurangi dengan 2 log 5 basis 7, hasilnya adalah 0. Yang tersisa di sini adalah 2. Oke ya, itu contoh soal yang berikutnya. Kemudian Ibu punya contoh soal yang lain di sini. Ya, di sini Ibu punya soal lagi, yaitu jika logaritma 6 basis 2 ditambah dengan log 18 basis 2 kurang logaritma 27 basis 2 sama dengan P. Maka nilai P-nya adalah, kita cari nilai P ya. Ya, penyelesaiannya di sini log 6 basis 2 ditambah dengan log 18 basis 2 dikurangi dengan log 27 basis 2. Anda perhatikan basisnya sama. Oke, ada dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan. Ya, kalau dalam bentuk penjumlahan kita lihat basisnya sama, kita ubah dia ke dalam perkalian. Oke, sesuai dengan sifat-sifat yang tadi. Kalau perkalian maka jadinya penjumlahan. Kalau penjumlahan maka jadinya perkalian. Oke ya, seperti itu. Jadi kita lihat basisnya sama. Oh, kita bisa sederhanakan dia menjadi, atau kita ubah dia menjadi logaritma 6 kali 18. Ini 6, ya kan? 6 dikali dengan ini 6 kali dengan 18. Oke, karena basisnya sama, basisnya yaitu 2. Oke, jadi logaritma 6 kali 18 basis 2 dikurangi dengan logaritma 27 basis 2. Oke, sehingga di sini untuk 6 dikali dengan 18 hasilnya adalah 108, maka log 108 basis 2 dikurangi dengan logaritma 27 basis 2. Oke ya. Selanjutnya, maka kalau dalam bentuk pengurangan kita ubah dia ke pembagian. Oke, diperoleh logaritma 108 per 27 basis 2. Nah, maka kita lihat, oh iya, 108 ini dibagi dengan 27 hasilnya 4. Sehingga diperoleh logaritma 4 basis 2. Tinggal kita ubah lagi. 4 ini ubah ke dalam bentuk eksponen. Ya, basisnya kan 2, berarti 2 pangkat berapa hasilnya 4. Otomatis 2 pangkat 2. Kalau 2 log 2 pangkat 2, tinggal Anda lihat. Oh iya, 2 log 2, 1.
Yang tersisa adalah 2. Oke ya, seperti itu untuk penyelesaian gabungan dari penjumlahan dan pengurangan. Iya, di sini sifat bagian G, H, dan I. Ibu jelaskan satu soal merangkul 3 sifat ini, yaitu sifat bagian G yaitu logaritma B pangkat M basis A pangkat N, ya. Basis dan numerus berpangkat, maka pangkatnya kita bagi, ya kan, kita turunkan menjadi M per N log B basis A. Kemudian sifat bagian H. Sifat bagian H ini yaitu logaritma B basis A. Di sini nanti kita selesaikan dia menjadi logaritma B pangkat basis N per logaritma A basis N. Dan sifat yang bagian I yaitu logaritma B basis A itu dapat kita selesaikan dia menjadi bentuknya yaitu 1 per logaritma A basis B. Jadi untuk 3 sifat ini Ibu akan jelaskan dia dengan satu contoh soal. Ya, sini diketahui log 3 basis 2 sama dengan A dan log 5 basis 3 sama dengan B. Tentukan nilai dari logaritma 125 basis 4 dalam A, ini dalam A dan B. Oke ya, dari soal ini ya akan merangkul 3 sifat ini. Ya, penyelesaiannya. Oke. Jadi di sini kan ditanya logaritma 125 basis 4. Ya. Pertama-tama Anda ubah dulu 4 dan 125 ke dalam bentuk eksponensial. Ya, makanya Ibu bilang tadi logaritma ini sangat berkaitan dengan eksponensial atau perpangkatan. Jadi log 125 basis 4 kita ubah. 4 ini ubah ke dalam bentuk eksponensial berarti 2 pangkat 2. 125 juga berarti 125 5 pangkat 3. Kan 5 kali 5 25, 25 kali 5 ya 125. Kita sudah ubah dia ke dalam bentuk eksponensial. Selanjutnya di sini kan kalau 2 log 5 pangkat 3 basis 2, ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau bentuk seperti ini, basis dan numerus berpangkat, maka kita ubah dia menjadi M per N log B basis A. Sehingga menjadi ini kan numerus berpangkat kan nilainya 3, berarti 3 per basis berpangkat 2. Jadi 3 per 2 log 5 basis 2. Oke ya. Jadi bentuk ini, yang ini menjadi seperti ini. Oke. Iya. Sehingga untuk bentuk 3 per 2 2 log 5 atau 3 per 2 log 5 basis 2. Ya, maka kita bisa ubah dia ke sini, ke dalam sifat yang A log B sama dengan atau log B basis A sama dengan N log B basis N per log A basis N, ya. Jadi diperoleh 3 per 2 dikali dengan, ubah seperti ini, ya. 3 per 2 dikali dengan 3 yang ini log 5, ya toh, 3 log 5 per 3 log 2. Oke ya, ini 3 log 5 per 3 log 2.
kemudian sama dengan, ya, 3/2 dikali dengan, kita lihat 3 log 5, lihat di sini. Oh, 3 log 5 itu sama dengan B. Berarti nilai 3 log 5 itu adalah B. Jadi B per, ya, 1/2 log 3. Kenapa kita ubah yang bentuk ini, ya, 3 log 5 kan tadi sudah ubah 3 log 5 itu adalah B. Kemudian untuk 3 log 2 kita ubah ke sini, ya, 3 log 2 menjadi 1 per, tidak lagi 3 log 2, ya kan, tidak lagi 3A log B, tapi sudah menjadi B log A, berarti 2 log 3. Oke ya. Selanjutnya, maka 3/2 dikali dengan B per, kalau 2 log 3, 2 log 3 di sini kan adalah A. Berarti 3/2 dikali dengan nilai B per 1 per 2 log 3 nilai A, berarti per A. Maka 3/2 kita pecahan kompleks, ya, berarti 3/2 dikali dengan AB per 1, hasilnya adalah 3AB per 2 atau 3/2 dikali dengan AB. Ya, seperti itu ya penyelesaian untuk menyelesaikan 3 sifat sekaligus dalam satu contoh soal. Jadi lakukan sesuai tahap, ya. Kalau bentuk seperti ini, dua-duanya numerus dan basis berpangkat, maka ubah seperti ini. Kemudian kalau sifat yang bagian H ini, yang ini, Anda dapat mengubahnya seperti ini. Kemudian bagian I juga Anda dapat mengubah dia seperti 1 per logaritma A basis B. Oke, mungkin seperti itu penjelasan Ibu tentang beberapa sifat. Di sini Ibu punya soal cerita, yaitu suatu populasi hewan mengikuti hukum pertumbuhan yang berbunyi NT sama dengan 100.000 dikali dengan 2 pangkat T kurang 2 pada saat T. Di sini T itu adalah waktu, ya, dalam satuan tahun. Agar besar populasi menjadi 3 kali lipat populasi awal, di sini populasi awal yaitu T sama dengan 0, maka nilai T-nya itu berapa? Oke, dari soal ini kita masukkan dia ke dalam bentuk logaritma. Iya. Penyelesaiannya di sini untuk populasi awal yaitu N0. Di sini kan adalah 100.000 dikali dengan 2 pangkat T kurang 2. Di sini nilai T-nya adalah 0. Maka kita ganti T di sini adalah 0, berarti 0 kurang 2. Sehingga 100.000 2 pangkat di sini 2 pangkat 0 kurang 2. Kalau 2 pangkat 0 kurang 2 kan 2 pangkat min 2. Kita ubah ke pangkat positif menjadi 1/4. Seperti itu ya. Jadi 100.000 pangkat 1/4. Itu adalah N0-nya. Maka N0 di sini adalah 25.000. Oke. Selanjutnya populasi agar populasi menjadi 3 kali lipat populasi awal, maka di sini populasi
menjadi 3 kali lipat ya, berarti populasi AT sama dengan 3 dikali dengan nilai yang kita sudah dapat nolnya, yaitu 25.000 ya. Ini 25.000 ya, maaf bukan 2015 tapi 25.000. Maka oke ya, jadi 3 dikali dengan 25.000, ini 25.000 ya, bukan 2.500 tapi 25.000. Oke, jadi 3 dikali dengan nilai yang sudah didapatkan, yaitu 25.000. 3 kali 25.000 hasilnya adalah 75.000. Oke, selanjutnya sini ya, maka NT sama dengan, masukkan persamaan ini ya, NT sama dengan 100.000 dikali dengan 2 pangkat T kurang 2. Oke, sehingga nilai NT yang kita sudah dapat adalah 75.000. Oke, 75.000. Di sini nilai NT ya, bukan AT tapi NT. Oke, jadi nilai NT-nya 75.000 sama dengan 100.000 dikali dengan 2 pangkat T kurang 2. Maka 75.000 per 100.000 sama dengan 2 pangkat T kurang 2. Nah, sehingga kita perkecil 75.000 per 100.000, kecilnya menjadi 3/4 ya kan, 3/4 sama dengan 2 pangkat T kurang 2 diperoleh. Untuk 3/4 sama dengan 2 pangkat T kurang 2, kita ubah dia ke dalam bentuk logaritma menjadi 2, ini kan, log 3/4 sama dengan T kurang 2. Iya. Jadi 2 log 3/4 negatif 2 pindah ruas ke kiri menjadi positif 2 sama dengan T. Kan kita mau cari nilai T ya. Nilai T-nya berapa? Maka kalau dalam bentuk seperti ini, logaritma 3/4 basis 2 ditambah dengan 2, kita bisa ubah dia ke dalam bentuk pengurangan ya kan, pembagian berarti ubah ke dalam bentuk pengurangan menjadi basisnya kan 2, jadi log 3 yang ini, log 3 basis 2 dikurangi dengan log 4 yang ini, log 4 basis 2 ditambah dengan 2 sama dengan T. Oke ya, jadi bentuk ini kita ubah dia ke bentuk pengurangan ya, sama dengan, kita lihat ya, untuk 2 log 3 basis 2 dikurangi dengan log 4 basis 2 ya kan, ditambah dengan 2 sama dengan T, sama dengan 2 log 3 basis 2. Di sini nilai 2 tidak ada ya, maaf ya, ini bukan pangkat 2 yang ini, tapi cuman 2 log 3 ya. 2 log 3 dikurangi dengan yang ini tidak ya, nilai 2 itu tidak. Ulang, nilai 2 ini tidak, salah penulisan ya. Jadi cuman log 3 basis 2, kemudian log 4 basis 2. 4 jika kita ubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 2, log 2 pangkat 2 basis 2 ditambah dengan 2 sama dengan T. Iya. Maka log 3 basis 2 jadi 2 log 2 hasilnya 1, tinggal
pangkat dari numerus kita turunkan menjadi 2, jadi kurang 2 ditambah dengan 2 sama dengan T. Jadi kalau min 2 tambah 2 hasilnya adalah 0 ya, Ibu ulang, min 2 tambah 2 adalah 0, maka yang tersisa adalah 2 log 3. Maka nilai T di sini hasilnya adalah 2 log 3. Ya, mungkin seperti itu ya penjelasan dari Ibu. Di sini kakak kalian punya beberapa latihan soal tentang sifat-sifat dari fungsi logaritma. Soal yang pertama yaitu nilai dari logaritma 16 kali 64 basis 4. Kemudian soal yang kedua, jika logaritma 6 basis 2 ditambah dengan logaritma 18 basis 2 dikurangi dengan logaritma 27 basis 2 sama dengan Q, maka nilai Q-nya adalah. Kemudian soal yang ketiga, nilai dari logaritma 9 basis 6 dikali dengan logaritma 7 basis 3 tambah dengan logaritma 216 per 49 basis 6. Dan soal yang terakhir yaitu diketahui logaritma 5 basis 2 sama dengan X dan logaritma 7 basis 5 sama dengan Y, maka tentukan nilai dari logaritma dari logaritma 16.807 basis 5 dalam X dan Y. Oke, Anda boleh masukkan dia ke dalam yang punya laptop, boleh masukkan dalam PDF. Kalau tidak punya laptop ya boleh dalam bentuk foto saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Kemudian untuk tetap selalu memakai masker kalau Anda keluar rumah. Jaga imun tubuh Anda. Oke, dadah.